Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan hymn. Dengan hymn nomor 2, di KRI nomor 2, agungkan kuasa namanya. Saya akan putarkan lagunya untuk kita semua. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu agungkan kuasa namanya. Lagi akan mendengarkan kebenaran Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kristanto Wicaksono tentang pentingnya hikmat. Kita siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan dengan hymn May the Mind of Christ My Savior di dalam KRI nomor 72. May the
Selamat sore, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian. Ya, pada sore hari ini kita akan masuk, tadi seperti yang disampaikan, kita akan masuk di dalam satu rangkaian dari tema Amsal bagi orang muda, dan hari ini kita akan masuk di dalam tema tentang pentingnya hikmat. Saya akan coba share screen untuk hal ini. Bisa lihat ya, semua bisa lihat ya. Amsal bagi orang muda, kita akan masuk di dalam subtema pentingnya hikmat. Pada sore hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama akan membaca dari bagian Alkitab, yaitu dari Amsal pasal 8, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21. Kemudian kita akan lanjutkan di dalam ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-36. Jadi kita akan baca pasal 8 ayat 11 sampai 21, kemudian lanjut ayat 35 sampai ayat 36. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Sampai ayat 21, kita lanjut kepada ayat 35 dan ayat 36. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur pada sore hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk sekali lagi kami boleh merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami Bapa, meskipun kami masih muda, meskipun kami mungkin masih kurang pengalaman, tetapi pimpinlah kami ketika kami ingin mengerti hikmat. Hikmat yang berasal daripadamu. Hikmat yang adalah dirimu sendiri. Pimpinlah Bapa untuk kami boleh mengertinya. Pimpinlah perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, seperti tadi kita katakan, seperti tadi yang sudah kita baca, maka pada hari ini kita akan membicarakan tentang pentingnya hikmat. Di zaman ini ketika kita berbicara tentang pentingnya hikmat, maka hal ini bukanlah hal yang mudah dimengerti dan juga bukanlah hal yang populer, gitu ya. Di zaman ini bukan hal yang populer ketika kita membicarakan tentang pentingnya hikmat. Kenapa? Karena di zaman ini ketika kita bicara tentang hal-hal yang penting, mungkin anak-anak muda akan sangat mudah sekali ketika dikatakan pentingnya pulsa, gitu ya. Itu mungkin jauh lebih mudah buat anak-anak di zaman ini. Ataupun kalau kita mau mengatakan pentingnya kuota internet, itu jauh lebih mudah gitu dibandingkan kita berbicara tentang pentingnya hikmat. Bahkan kalau kita membaca apa yang saya tuliskan di dalam slide yang ada picture-nya, yang ada gambarnya di dalam slide, Amsal 1 ayat 7 yang begitu terkenal, yang minggu lalu Kak Anis juga sempat kutip gitu ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
Mungkin hal follower, pentingnya friend, pentingnya subscriber, dan sebagainya. Mungkin itu lebih gampang ingat di dalam kepala kita dibanding satu perkataan yang begitu penting di dalam Amsal, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara-saudara, memang betul hikmat itu bukan sesuatu hal yang populer di zaman ini. Orang berpikir bahwa kalaupun tidak ada hikmat, kalaupun aku tidak mempunyai hikmat, toh tidak apa-apa. Mungkin sebagian di antara kita mengatakan bahwa aku lebih tidak bisa hidup kalau aku nggak punya kuota internet gitu ya. Di zaman ini, di zaman PSBB, atau mungkin di zaman di mana sekolah-sekolah daring gitu ya, sekolah-sekolah tidak lagi secara fisik tetapi secara online, maka kita katakan nggak punya kuota itu lebih nggak bisa hidup dibandingkan nggak punya hikmat. Bertemu dengan hikmat itu bukan sesuatu yang membanggakan buat orang-orang di zaman ini. Saya kasih contoh gitu ya, bayangkan aja misalkan gitu ya, misalkan di status kita di Instagram ataupun status kita di Facebook gitu ya, kemudian kita pasang tulisan seperti yang saya pasang ini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bisa ditebak gitu ya, berapa orang yang memberi like, berapa orang yang akan mengomentari tulisan seperti ini, mungkin nggak terlalu banyak. Mungkin hanya pembina-pembina kita saja, mungkin hanya guru agama, atau mungkin hanya teman-teman persekutuan yang tidak terlalu banyak jumlahnya yang memberikan jempol, kemudian yang memberikan komentar benar, hal ini menguatkan dan sebagainya. Mungkin nggak banyak orang akan mengomentari gambar-gambar seperti ini kalau kita taruh di Facebook kita ataupun kita taruh di Instagram kita. Tetapi bandingkan gitu ya, misalkan yang kita taruh di Instagram kita bukan gambar seperti ini. Tetapi misalkan saja yang kita taruh di Instagram kita itu adalah foto kita dengan seorang K-pop gitu ya. Anggap aja misalkan, nah foto kita dengan seorang K-pop, ini siapa namanya? Lisa Blackpink mungkin ya, kalau saya nggak salah gitu ya. Misalkan seorang Kristanto gitu ya, kemudian harus ada di sampingnya Lisa Blackpink yang sedang simbol love gitu ya. Itu akan, wah, bayangkan aja gitu ya, kalau kalian di sini kemudian kalian tiba-tiba pasang profile picture seperti itu ada di samping dari anggota personel Blackpink ini, wah heboh gitu ya. Kelas kalian akan heboh, teman-teman kalian akan heboh, dan ya mungkin akan banyak mendapatkan like, akan banyak mendapatkan komentar di dalam media sosial kalian. Betul, hal itu akan terjadi. Kenapa? Karena orang berpikir hikmat itu nggak penting. Ketika kita menuliskan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, hal itu nggak penting. Tetapi kalau kita mendapatkan satu popularitas di zaman ini, itu adalah sesuatu yang penting. Mungkin kita juga berpikir bahwa hikmat itu milik orang zaman dulu. Pembicaraan mengenai hikmat itu bukan pembicaraan untuk orang di zaman ini. Orang-orang di zaman dulu itu loh bicara tentang hikmat. Kalau kita lihat film, mungkin kita lihat filmnya zamannya Warkop DKI gitu ya. Ataupun kalau kita ingat tentang pemain musik atau musisi, mungkin kita berpikir itu loh di zamannya Elvis Presley gitu, yang dimana celananya dia model cutbray gitu ya. Itulah pada saat itulah atau pada saat masa sebelum itulah hikmat itu banyak dibicarakan. Tetapi di zaman ini, benarkah hikmat itu masih layak dibicarakan? Kita mungkin berpikir enggak, hikmat itu enggak layak dibicarakan di zaman ini. Tetapi saudara-saudara, pada hari ini di bagian awal dari kita membicarakan pentingnya hikmat, saya mau mengajak kita bersama-sama melihat sebenarnya bagaimana sih posisi hikmat pada zaman Salomo. Apakah benar ketika kita mengatakan hikmat itu nggak penting, di zaman ini nggak penting, di zaman dulu itu loh. Waktu Amsal ini ditulis, atau pada waktu ya zaman Elvis Presley dan sebelumnya,
zaman Warkop DKI dan sebelumnya, itu hikmat itu penting. Tetapi di zaman ini enggak penting. Betulkah seperti itu? Maka kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, di dalam bagian-bagian yang kita baca, minggu lalu maupun minggu ini, kita bisa menemukan bahwa ternyata hikmat itu bukan sesuatu yang menjadi kegemaran orang di zaman Salomo sekalipun. Orang-orang di zaman dulu itu tidak gemar juga tentang hikmat. Kita bisa menemukan gitu ya, bagaimana Salomo menuliskan di dalam ayat-ayat di dalam Amsal itu, bagaimana dia begitu ingin orang-orang itu memiliki hikmat. Karena apa? Karena hikmat itu tidak diinginkan, tidak populer di zaman itu. Anggap aja misalkan saya bacakan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-12. Di situ dituliskan, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Itu artinya apa? Itu artinya apakah orang pada zaman dahulu itu gemar akan hikmat? Banyak orang yang gemar akan hikmat. Enggak loh. Di sini Salomo dengan terus terang mengatakan, supaya kamu itu terlepas dari jalan yang jahat. Supaya kamu terlepas dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Itu artinya apa? Itu artinya di zaman dahulu pun banyak orang yang tidak suka hikmat. Bahkan banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hikmat itu sendiri. Banyak orang yang melakukan tipu muslihat. Banyak orang yang melakukan kejahatan. Banyak orang yang berliku-liku jalannya. Banyak orang yang sesat perilakunya. Ya, zaman itu juga tidak populer. Hikmat itu bukan sesuatu yang populer. Kalau kita melihat di pasal 1 yang minggu lalu, saya sempat melihat dari yang ikut di dalam YouTube, bagaimana Kak Anies juga menjelaskan. Kalau kita kembali ke pasal 1, maka kita juga mendapatkan kenyataan bahwa orang-orang muda gitu ya, yang diidentikan dengan orang-orang yang tidak berpengalaman, itu perlu dididik. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengambil jalan yang salah. Supaya mereka tidak jatuh kepada pengertian yang salah. Maka hal itu bukan saja muncul di zaman ini. Ketidaksukaan atau mungkin ketidakminatan orang akan hikmat itu tidak hanya muncul di zaman ini. Dari sejak zaman dahulu, dari sejak zaman Salomo pun hal itu sudah muncul. Nah, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, kemudian kita bertanya, kalau dengan demikian, hikmat itu sebenarnya itu tidak disuka oleh orang itu sejak kapan sih? Ketika orang mengatakan hikmat itu enggak penting, hikmat itu bukan merupakan sesuatu hal yang penting. Hikmat itu sesuatu yang bisa ditinggalkan. Aku bisa mengambil jalanku sendiri, atau mungkin yang tidak terlalu terus terang mengatakan aku bisa mengambil hikmatku sendiri, hikmat menurut diriku sendiri. Itu sejak kapan sih? Sejak kapan orang melakukan hal itu? Maka kalau kita melihat Alkitab dengan jelas sekali mengatakan bahwa hikmat itu mulai tidak disuka orang adalah sejak manusia jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, kita tahu bersama-sama, di situ Alkitab menuliskan ketika perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian, maka perempuan itu melanggar firman Tuhan dengan mengambil buah pengetahuan baik dan jahat itu, dan dia lebih taat kepada apa? Lebih taat kepada hikmat dia sendiri, tidak taat kepada hikmat yang Tuhan berikan. Maka sejak kapan orang tidak suka kepada hikmat? Orang tidak suka kepada hikmat dari sejak manusia jatuh dalam dosa. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan yang disebutkan di dalam Amsal 1 ayat 7. Tetapi dalam Kejadian 3, kita menemukan manusia tidak lagi takut akan Tuhan. Manusia yang sudah jelas-jelas diberitahu oleh Tuhan satu pengetahuan yang pasti benar.
yang absolut benar, berpikir bahwa tidak membutuhkan Tuhan. Saya dapat menegakkan pengetahuan saya sendiri. Saya punya hikmat saya sendiri. Maka ketika saya berpikir buah itu memberi pengertian, itu pikiran manusia, maka pikiran itu yang saya anggap benar, maka saya mengikuti akan hal itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa manusia sebenarnya memiliki kebebasan untuk memilih. Dan pada Kejadian pasal 3 tersebut, manusia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia dengan segala kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan semata-mata. Itu yang disebutkan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5. Manusia tidak takut akan Tuhan, manusia membenci hikmat, karena permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan, tetapi manusia membenci akal hal ini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang anggap hikmat itu tidak penting bukan karena perubahan zaman. Bukan karena zaman dulu suka, kemudian zaman ini menjadi tidak suka. Bukan karena itu. Bukan karena itu. Bukan karena adanya perkembangan zaman, kemudian saat ini dikatakan nggak suka. Zaman dulu dikatakan suka. Nggak seperti itu. Tetapi kita bisa melihat, karena apakah manusia tidak suka kepada hikmat? Karena dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak menganggap hikmat adalah sesuatu yang penting. Manusia mungkin mencari hikmatnya sendiri, tetapi tidak kembali kepada hikmat yang Tuhan tetapkan. Tidak kembali kepada hikmat yang Tuhan sudah berikan. Maka itu sama aja artinya dengan anggap hikmat sebagai sesuatu yang tidak penting. Oke. Di sini kita tahu gitu ya, di bagian pertama kita langsung tahu. Oke, dengan demikian aku tahu ketika orang di zaman ini nggak suka hikmat, itu bukan karena masalah pengaruh zaman. Tidak, tetapi itu adalah pengaruh dosa. Oke, kemudian saya ajak kita lanjut lagi. Berikutnya kita melihat, ini tadi poin kedua ya, sejak kapan orang tidak suka hikmat? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Poin yang ketiga, poin berikutnya, kita melihat bahwa kalau begitu, orang di zaman dulu tidak suka hikmat, orang di zaman ini tidak suka hikmat, itu karena apa? Karena dosa. Tetapi kita mau mengatakan zaman ini orang nggak perlu hikmat. Karena apa? Karena zaman ini teknologi itu sudah berkembang. Informasi itu sudah demikian luasnya. Informasi itu demikian mudah diaksesnya. Kita bisa mengakses begitu banyak informasi dan kita nggak membutuhkan hikmat dari Tuhan. Saya kasih contohnya. Mungkin beberapa di antara kita berpikir, Alkitab mengatakan takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Tapi itu benar di zaman dahulu. Zaman ini nggak perlu lagi. Karena apa? Karena dulu misalkan gitu ya, di zaman Israel, ketika orang Israel keluar dari Mesir, maka mereka harus taat kepada pimpinan Tuhan. Mereka harus takut akan Tuhan. Mereka harus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena yang memberitahu jalan keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian itu adalah Tuhan. Di zaman itu iya, Tuhan pimpin. Tuhan pimpinnya dengan apa? Dengan tiang awan dan dengan tiang api. Maka mereka dijanjikan akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka nggak tahu tanah perjanjian itu di mana. Tetapi mereka ketika mereka menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin mereka. Tapi kalian mengatakan, di zaman ini nggak perlu lagi. Kalau misalkan orang Israel itu keluar dari Mesir, masuk menuju tanah perjanjian yang ada di daerah, kita tahu ya di daerah tanah perjanjian di daerah Israel itu, di zaman ini nggak perlu lo takut akan Tuhan. Yang diperlukan adalah apa? Sama seperti tadi yang dikatakan di awal, yang diperlukan cuman kuota. Maka kita akan buka Google Map, kita akan tanya kepada Google Map dengan menggunakan GPS. Masukkan tujuannya. Tujuannya adalah Yerusalem. Wah,
Tujuannya Yerusalem, maka Google Map akan memberitahu. Oke, menuju Yerusalem, dari Mesir menuju kepada Yerusalem. Waktu yang dibutuhkan gitu ya, dengan berjalan kaki gitu ya. Misalkan 2 minggu, kalau lewat jalur ini 2 minggu, lewat jalur sana itu 3 minggu, lewat jalur yang satunya mirip 2 minggu gitu ya. Bisa jadi 3 minggu karena apa? Karena ada macet di situ gitu kan. Atau mungkin karena ada pembangunan jembatan di sebelah sana. Iya, semuanya bisa dikatakan, semuanya bisa ditemukan di dalam Google Map. Dengan GPS Global Positioning System, kita nggak perlu lagi muter-muter seperti orang Israel ketika mereka mau masuk tanah perjanjian. Kalian tahu ya, orang Israel itu nggak direct loh dari Mesir masuk ke masuk ke tanah perjanjian di Yerusalem situ, tidak direct menuju sana. Mereka muter-muter dulu. Kemudian mereka masuk dari pintu sebelah timur. Mereka tidak direct. Kita katakan itu di zaman dulu. Kok di zaman ini direct. Mereka tidak perlu bertahun-tahun untuk berkeliling di padang pasir. Nggak perlu menyembah Tuhan, nggak perlu. Semuanya ada di tangan kita. Semuanya cuma perlu kuota dan Google Map dan GPS. Wah, itu contohnya. Kita juga mengatakan bahwa di zaman dulu ya, kita tahu gitu, ketika Abraham carikan jodoh untuk Ishak, maka dia suruh hambanya untuk pergi ke kaum keluarga dari Abraham itu. Dia suruh hambanya berjanji, carikan jodoh yang dari keluarganya, nggak boleh cari jodoh dari tempat lain. Kemudian hamba Abraham itu harus berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat kepada Tuhan. Ketika dia sampai di sana, kemudian dia melihat ada perempuan yang nimba sumur, dia berdoa, Tuhan ini benar nggak jodoh untuk tuanku, untuk Ishak itu benar enggak? Kita mengatakan, iya itu di zaman dulu, hamba Abraham harus melakukan itu. Coba di zaman ini nggak perlu. Abraham bahkan nggak perlu mengutus hambanya. Abraham tinggal buka aja di itu Facebook atau Instagram, lihat fotonya yang dari keluarganya itu mana fotonya yang kira-kira cantik gitu ya. Kemudian dilihat kegiatannya ngapain, kok kegiatannya nimba air. Waduh, ini anak yang suka kerja keras gitu ya. Kalau kegiatannya cuma berdandan, menari-nari, ini nggak memenuhi kriteria, gampang aja gitu ya. Maka kita katakan di zaman itu orang perlu hikmat, tetapi di zaman ini orang nggak perlu lagi hikmat. Di zaman ini semuanya sudah ada. Bahkan kalau kita nggak tahu satu pengetahuan, maka kita tinggal tanya sama Google. Hampir semuanya bisa kita tanyakan, sejarah, matematika, pengetahuan umum, alamat rumah gitu ya, resep dan sebagainya bisa kita tanyakan melalui Google. Kita bisa searching melalui Google. Jadi seakan-akan di zaman ini kalau kita mau mengatakan Amsal 1 ayat 7 itu nggak tepat. Kita mungkin mau mengkoreksi Amsal 1 ayat 7 itu dengan kita mengatakan permulaan pengetahuan itu bukan takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan itu bukan bergantung kepada Tuhan. Permulaan pengetahuan itu bukan takut akan Tuhan. Tetapi permulaan pengetahuan itu mungkin buat orang-orang di zaman ini, permulaan pengetahuan itu adalah punya kuota. Ya, itu sesuatu yang real. Aku mau tahu sesuatu, aku mau tahu segala sesuatu dengan punya kuota. Nah, adik-adik, saudara-saudara sekalian, benarkah pada zaman ini kita tidak butuh pengetahuan atau hikmat itu lagi? Benarkah hikmat itu menjadi sesuatu yang tidak penting lagi di zaman ini? Saya akan mengajak kita membahas hal ini di dalam sisa waktu yang ada. Saya akan mengajak kita pertama-tama melihat sebenarnya apa itu hikmat. Apakah hikmat itu sama dengan banyak pengetahuan? Apakah hikmat itu sama dengan tahu banyak hal, tahu berbagai macam informasi? Maka pertama-tama, hikmat itu tidak sama dengan informasi. Hikmat itu tidak sama dengan tahu berbagai macam informasi. Kalau memang hikmat itu hanya sekedar sama dengan tahu banyak hal, tahu berbagai macam informasi, maka jika benar hal itu adalah
sama dengan banyak informasi, maka kumpulan informasi itu akan menjadi sama dengan hikmat. Tetapi kita bisa menemukan bahwa hal itu tidak sama. Ngerti ya? Hikmat tidak sama dengan informasi. Hikmat tidak sama dengan berbagai macam informasi. Jika hikmat itu sama dengan mengumpulkan informasi, maka kumpulan dari informasi itu sama dengan hikmat. Maka kalau kita tarik kepada zaman ini, kita mau katakan hikmat itu apa? Hikmat itu adalah Google search. Benar enggak? Enggak. Google tahu semuanya? Google tahu semuanya. Google tahu banyak informasi. Google tahu banyak sekali informasi. Tetapi apakah Google itu hikmat? Tidak. Gabungan dari berbagai macam informasi yang tepat sekalipun, kita tahu Google nggak selalu menghasilkan informasi yang tepat, tapi andaikan itu menghasilkan informasi yang tepat, apakah gabungan dari berbagai macam informasi yang tepat itu membentuk hikmat? Tidak. Tidak sama dengan gabungan dari berbagai macam informasi. Saya kasih contoh gitu ya. Di zaman ini orang-orang bisa membentuk banyak robot gitu ya. Robot itu bisa dicekoi banyak informasi, bisa menyimpan banyak informasi. Atau anggap saja handphone kita atau laptop kita atau komputer kita itu bisa menyimpan banyak informasi. Tetapi apakah dengan kita menyimpan semakin banyak informasi di laptop kita, di handphone kita, maka kita katakan laptop saya semakin berhikmat, handphone saya semakin berhikmat? Kenyataannya enggak. Justru dengan semakin banyaknya informasi yang kita temukan, laptop saya semakin lambat, handphone saya semakin lambat, dan mungkin semakin sering nge-hang gitu ya. Dan dia tidak menjadi sesuatu alat atau sesuatu pribadi, bahkan tidak yang berhikmat. Enggak menjadi seperti itu. Amsal menunjukkan hikmat yang terdapat di dalam beberapa binatang itu juga bukan karena mereka memiliki kecerdasan intelektual, tetapi karena mereka tahu bagaimana menjalani kehidupan dengan baik. Lihat ya, Amsal ini dengan begitu tepat menyebutkan ada binatang yang berhikmat. Di mana? Kita lihat di Amsal pasal yang ke-30 ayat 24 sampai ayat 25. Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 25 ya. Saya bacakan, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saya lanjutkan ayat 26. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Saudara-saudara, semut, pelanduk, belalang. Mereka punya banyak informasi? Enggak. Mereka binatang yang pintar? Enggak. Kalau kita melihat ada anjing yang bisa diajak bersalaman, anjing yang bisa disuruh mengantri makanan, ya, itu anjing. Tapi kita nggak bisa lihat ada semut yang bisa kita latih bersalaman gitu kan. Ya terlalu kecil, dia bisa bisa ke genggam kita kemudian dia mati gitu kan. Kita nggak bisa lihat belalang yang dilatih atau pelanduk yang dilatih, nggak bisa seperti itu. Tetapi Amsal menunjukkan bahwa binatang-binatang kecil seperti itu mereka memiliki hikmat. Maka hikmat itu tidak sama dengan banyaknya informasi. Hikmat juga tidak sama dengan kecerdasan intelektual. Binatang-binatang itu tidak memiliki kecerdasan intelektual. Tetapi binatang itu dicatat oleh Amsal, oleh Salomo sebagai binatang-binatang yang memiliki hikmat. Jadi, hikmat yang dimaksud dalam Amsal adalah lebih dari sekedar kemampuan intelektual, lebih daripada sekedar kepandaian, dan lebih daripada sekedar kumpulan berbagai macam informasi. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Tremper Longman. Dia mengatakan hikmat itu adalah merupakan konsep yang sangat kaya. Hikmat itu merupakan konsep yang sangat kaya. Dan di sana dikatakan Tremper Longman mengatakan karenanya tidak mudah untuk meringkaskan konsep hikmat itu. Tetapi
buku itu juga menyebutkan bahwa ada pemahaman dasar tentang hikmat yang dapat kita pegang. Yaitu apa? Hikmat adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Saudara-saudara sekalian, di sini kita bisa melihat ya, hikmat adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Maka sampai di sini kita langsung bisa menggugurkan semua apa yang ada di dalam pemikiran yang kita tadi sempat bahas di bagian awal. Kalau kita katakan hari ini orang nggak butuh hikmat karena ada GPS, nggak butuh hikmat untuk untuk taat kepada pimpinan Tuhan karena ada GPS. Hari ini nggak butuh hikmat untuk mencari pasangan hidup karena ada media sosial. Hari ini nggak butuh hikmat untuk mendapatkan yang benar karena ada Google search seperti itu. Ternyata hal itu tidak benar. Tadi kita sudah bahas tentang hikmat tidak sama dengan kumpulan informasi, hikmat tidak sama dengan kecerdasan intelektual, dan hikmat itu adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Itu artinya apa? Itu artinya semua mesin yang kita sebutkan tadi, mereka hidup pun tidak. Bagaimana mungkin mereka memiliki hikmat? Maka saudara-saudara sekalian, indah sekali ketika kita mengetahui bahwa hikmat itu bukan sekedar hal-hal yang mungkin dianggap oleh dunia itu adalah sesuatu yang hikmat, tidak seperti itu, tetapi keterampilan untuk hidup. Itu artinya apa? Itu artinya ada beberapa hal, ada beberapa poin yang kita perlu mengerti. Yang pertama, misalkan keterampilan untuk hidup itu berkait dengan apa? Berkait dengan masalah bagaimana kita bertindak. Bagaimana kita bertutur kata dalam situasi yang berbeda. Itu perlu hikmat. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih muda, bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Itu perlu hikmat. Bagaimana kita berbicara di dalam kondisi yang tidak formal, bagaimana kita berbicara di depan orang banyak di dalam kondisi formal. Bayangkan aja kalau kita berbicara dengan orang, misalkan kita berbicara dengan adik kita gitu ya. Sama caranya dengan kita berbicara, misalkan suatu saat kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Presiden gitu ya. Kemudian kita berbicara dengan Bapak Presiden sama dengan berbicara dengan adik kita. Kita berbicara dengan adik kita mengatakan, kamu itu kok gitu, kamu itu harusnya seperti ini gitu ya. Kemudian kita berbicara dengan Presiden dengan cara yang sama, kamu itu kok gitu. Wah, kita langsung ditangkap sama Pas Pampres gitu ya. Dengan sikap yang tidak sopan kita berbicara seperti itu, kita langsung bisa ditangkap. Maka saudara-saudara sekalian, hikmat berkaitan dengan bertindak, bertutur kata pada situasi yang berbeda. Dan dengan jelas kita di sini bisa menemukan bahwa robot mesin tidak bisa melakukan hal itu. Kalau kita temukan ada robot mesin yang bisa berbicara, maka semua bicaranya adalah sama. Paling enggak kalau kita menyalakan GPS kita tentukan gitu ya, saya mau pergi ke GRII Buaran gitu kan. Kemudian langsung GPS-nya nadanya sama. Turn left gitu ya. Di dalam 1 kilometer belok kiri. Nadanya sama semua. Baik siang, baik malam, baik yang menjalankan itu saya atau yang menjalankan kalian atau yang menjalankan Bapak Presiden sekalipun, semuanya ngomongnya sama. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki hikmat. Yang kedua, hikmat itu berkaitan dengan apa? Hikmat itu berkaitan juga dengan kemampuan untuk menghindari sekaligus keterampilan untuk menangani berbagai masalah yang muncul. Jadi maksudnya ketika ada masalah yang muncul, kita tidak inginkan masalah ini muncul. Kita ada cara bagaimana kita menghindari masalah ini, atau kita diberikan hikmat untuk bagaimana kita menangani masalah ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam kehidupan kita tahu kita tidak lepas dari masalah. Dari sejak kalian kecil, kalian tahu ya, dari sejak kecil sampai sekarang kalian segede ini gitu ya, ataupun saya jamin nanti sampai kalian tua sekalipun, kita nggak bisa melepaskan dari apa yang disebut masalah. Masalah itu selalu ada gitu ya. Tetapi bagaimana kita menangani masalah itu, bagaimana kita juga memiliki keterampilan untuk menghindari masalah yang nggak perlu gitu kan. Kalau kita bisa mengemudi, kemudian kita ngawur-ngawuran mengemudi, tabrak sana tabrak sini, itu namanya kita cari masalah yang nggak perlu gitu kan. Bagaimana kita memiliki hikmat untuk menghindari akan hal itu juga perlu yang namanya hikmat. Hikmat juga adalah yang ketiga, hikmat adalah kemampuan untuk mengartikan
ucapan dan tulisan orang lain agar kita sanggup memberi reaksi yang tepat dengan apa yang mereka katakan kepada kita. Jadi ketika kita berbicara, saya berbicara misalkan seperti ini, kalian bisa menangkapnya, kalian bisa memilahnya, bahkan kalian bisa memberikan rangkuman. Kenapa semua itu bisa dilakukan? Karena ada hikmat. Maka kita bisa temukan catatan antara orang-orang yang cukup berhikmat dengan catatan orang yang tidak berhikmat itu beda sekali. Gitu ya. Orang yang berhikmat ketika ada orang yang berbicara, dia bisa mencatat poin-poin yang penting. Orang yang nggak berhikmat mungkin nggak mencatat apa-apa, ataupun kok mencatat yang dicatat yang nggak penting, gitu kan? Maka kita bisa bedakan akan hal itu. Dan hal ini sekali lagi tidak ada hubungannya dengan sekedar banyaknya informasi, dengan banyaknya pengetahuan. Maka saudara-saudara sekalian, di sini kita bisa melihat apa itu hikmat. Selanjutnya, bagian berikutnya adalah saya mengajak kita melihat tentang pentingnya hikmat. Pentingnya hikmat. Kalau kita melihat pentingnya hikmat ini, maka kita kembali ke bagian yang tadi kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-8. Di sini kita bisa melihat bahwa Amsal itu ditulis oleh siapa kita semua tahu gitu ya. Dari minggu lalu juga Kak Andi sudah mengatakan Amsal ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Salomo. Siapa Salomo itu? Kita semua sudah tahu. Salomo adalah seorang raja yang kaya raya. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Dia memiliki berbagai hal yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Bahkan apapun yang dia inginkan, dia bisa kerjakan. Dengan kondisi seperti itu, dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi dengan bergelimang harta, dengan kondisi dia bisa melakukan segala hal tersebut, Salomo menuliskan apa yang kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-8. Di situ dituliskan apa? Hikmat itu lebih berharga daripada harta benda dan semua keinginan manusia. Sekali lagi, yang menulis siapa? Yang menulis Salomo. Salomo sang raja yang memiliki segala harta benda. Dan mampu melakukan semua keinginan yang dia inginkan. Dalam kondisi seperti ini, Salomo mengatakan, hikmat itu lebih berharga daripada harta benda dan semua keinginan manusia. Orang yang tidak terlalu peduli dengan hikmat, orang yang lebih banyak mencari hal-hal yang sepele, tidak bisa melihat akan hal ini. Saudara-saudara sekalian, Salomo mengatakan hikmat itu lebih berharga dari semuanya. Tetapi kita dapatkan tadi seperti saya katakan di awal tadi, kenapa ya kalau saya posting tulisan Amsal 1 ayat 7, boleh dicoba gitu ya, di Facebook atau di Instagram, nggak banyak yang kasih like. Tapi kenapa ya kalau saya posting berdiri di sebelahnya Lisa Blackpink langsung heboh gitu kan. Mengapa seperti itu? Jawabannya adalah karena orang nggak mampu melihatnya. Salahnya bukan terletak pada hikmatnya. Masalahnya bukan hikmat itu tidak penting. Bukan itu masalahnya. Tetapi masalahnya adalah mata yang melihat tidak mampu melihat dengan tepat, dengan benar. Itu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat gitu ya. Satu karya seni yang katanya orang-orang karya seni ini adalah karya seni yang begitu luar biasa bagusnya. Karya seni dari Picasso. Saya kasih tunjuk ya. Wah, ini karya seni dari Picasso. Saya nggak tahu gimana kalian menanggapi karya seni ini, tetapi kalau saya melihat karya seni ini, saya bingung gitu ya. Bagusnya di sebelah mana? Kalau ada orang beneran seperti ini pasti sudah operasi plastik dia gitu kan. Mana mungkin orang seperti ini dibilang cantik atau bagus atau nggak ada.
Lah, seperti ini lagi, bagaimana mungkin seperti ini dibilang cowok ganteng? Ya Lee Min Ho jauh lebih cakep lah ya dibanding ini gitu ya, nggak bisa dibandingin bahkan gitu ya, mungkin yang cewek-cewek bilang seperti itu. Atau, nah gambaran landscape seperti ini menurut Picasso ini bagus. Jangan salah saudara-saudara, gambar-gambar ini bukan gambar-gambar anak kecil, bukan gambar anak TK loh, enggak. Ini adalah gambaran dari lukisan dari Picasso. Dan kalau saudara-saudara pergi ke museum-museum, itu lukisan-lukisan ini dipajang gitu ya. Ketika lukisan ini dipajang, bisa orang berdiri berjam-jam di depan lukisan ini. Kemudian setelah berdiri berjam-jam, mereka bisa berdecak kagum. Luar biasa, bagus sekali lukisan ini. Saya juga mungkin bisa sama gitu ya. Saya berdiri di depan lukisan ini, saya berdiri berjam-jam. Setelah berjam-jam saya berdiri di depan lukisan ini, saya meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya mengatakan, saya nggak ngerti kenapa lukisan ini ada di museum segede ini, sehebat ini. Salahnya di mana? Salahnya di saya benar-benar nggak ngerti ya. Saya bukan berdrama, enggak. Saya benar-benar nggak ngerti lukisan ini gitu ya. Salahnya di mana? Salahnya di lukisannya. Waktu saya bilang lukisan ini bukan lukisan yang bagus, salahnya di lukisannya. Enggak. Salahnya di mana? Salahnya di saya. Saya nggak bisa lihat sesuatu yang indah. Karena apa? Karena saya nggak mengerti akan karya seni seperti itu. Jangankan karya seni seperti ini. Saya pernah masuk ke concert hall ya di ASJ gitu ya. Kemudian ya terus terang aja waktu itu Pak Tom mengatakan ini sekarang kita perdengarkan ya. Ada satu alat musik yang nggak semua orang bisa memainkan. Tapi kali ini datang seorang yang pandai memainkan alat musik ini. Sekarang ayo kita dengarkan orang ini. Orang yang main luar biasa memang. Luar biasa sekali. Tapi setelah dia selesai main musik, saya pikir bagusnya di mana ya? Saya nggak ngerti terus terang saudara. Dan ketika saya keluar dari ASJ, saya ketemu teman saya. Dia tanya, kira-kira kalau saya yang main atau kamu yang main dengan orang itu yang main, kamu tahu nggak bedanya di mana? Saya bilang, saya nggak tahu gitu ya. Mungkin di dalam pikiran saya, di dalam pendengaran saya sama-sama kacaunya gitu. Tetapi itu adalah karya seni yang bagus. Sekali lagi, salahnya di mana? Apakah salahnya di karya seninya atau di pemain musiknya atau di musikusnya? Enggak. Salahnya bukan di merekanya. Salahnya adalah di kitanya yang enggak mampu melihat bahwa hal itu adalah hal yang indah. Sekali lagi, hikmat itu penting. Bukan karena penilaian orang, hal itu penting. Tetapi yang pertama kita melihat ini lebih berharga daripada harta benda dan semua keinginan manusia. Itu karena apa? Karena memang hikmat itu demikian. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan hal seperti itu. Karena memang Tuhan mengatakan hal seperti itu, maka kita bisa melihat sumber dasar pertamanya. Mengapa hikmat itu penting? Pertama-tama kita harus mengerti bahwa Tuhan mengatakan hikmat itu penting. Lebih penting dari segala macam kekayaan di dunia. Lebih penting dari semua keinginan manusia. Saudara-saudara, tapi saya nggak berhenti sampai di sini. Masih ada 2 poin lagi gitu ya. Kita bukan cuma sekedar melihat bahwa ya itu karena firman Tuhan mengatakan hal ini adalah hal yang basic, hal yang penting gitu ya. Tetapi berikutnya saya mengajak kita juga melihat bersama-sama hal ini penting karena apa? Di pasal 8 tadi kita bisa menemukan karena dengan hikmat itu mendatangkan pengetahuan bijaksana dan dengan hikmat orang bisa membenci kejahatan, kesombongan, tingkah laku yang jahat, tipu muslihat. Hal ini adalah hal yang penting. Mengapa saudara-saudara? Maka kita bisa melihat ya tadi di bagian awal saya katakan sejak kapan orang gak suka hikmat? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan sejak manusia jatuh dalam dosa tadi seperti dikatakan di Kejadian pasal 6 dikatakan segala kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka manusia gak mungkin menghasilkan sesuatu yang benar. Maka ketika dikatakan hikmat mampu membuat orang membenci segala kejahatan. Hal ini adalah hal yang penting. Tanpa hikmat, kita akan selalu melakukan kejahatan. Tanpa hikmat, kita akan selalu melakukan dosa. Kita akan jatuh ke dalam dosa dan kita bahkan menikmati dosa itu.
Saudara-saudara sekalian, kita bisa menemukan di berita-berita, di televisi, hal-hal yang tidak masuk akal kita. Ya, ketika saya melihat gitu, misalkan ada seorang orang tua menyiksa anaknya. Saya nggak habis pikir bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Atau seorang yang masih muda, masih kuat, melakukan tindak kejahatan ketika diwawancara, kenapa kamu melakukan kejahatan seperti ini? Ya, saya melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang untuk bisa main game. Waduh, ini benar-benar gak masuk akal gitu. Bagaimana orang bisa melakukan hal itu, tapi itu nyata di dalam dunia. Kita kemudian bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya kembali karena dosa sudah demikian kuat mengikat manusia sehingga bahkan manusia bisa lebih biadab dibandingkan hewan. Kalau sekalian punya binatang piaraan, entah anjing, kucing, burung, ayam dan sebagainya, kita tahu bagaimana induk itu melindungi anaknya. Tetapi bagaimana manusia bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu? Jawabannya karena dosa. Dan pada bagian Amsal dikatakan hikmat membenci segala kejahatan. Saudara-saudara sekalian, hal ini bisa menjadi suatu kelegaan, bukan sekedar kelegaan. Ini adalah hal yang penting sekali karena bagaimana mungkin manusia bisa keluar dari lingkaran kejahatan jika manusia tidak memiliki hikmat. Tidak mungkin manusia bisa keluar dari lingkaran kejahatan tersebut. Satu-satunya cara adalah manusia harus memiliki hikmat. Saudara-saudara sekalian, yang pertama, hikmat itu penting. Karena apa? Karena Tuhan memang mengatakan hikmat itu penting. Firman Tuhan itu mengatakan hikmat itu penting. Kita mata manusia yang berdosa tidak mampu melihat hal itu. Tetapi dengan firman Tuhan kita dibukakan bahwa hikmat itu penting. Yang kedua, kita bisa melihat hikmat itu bisa menuntun kita, membawa kita keluar dari kejahatan. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir, yang paling penting di ayat 35 dan ayat 36 tadi dikatakan bahwa mendapat hikmat, mendapatkan hidup. Mendapat hikmat, mendapatkan perkenan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara-saudara peka, maka saudara langsung sadar. Yang dikatakan di Amsal ini, di pasal 8 ayat 35 ini, mirip sekali dengan apa yang Yohanes katakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Yohanes 1 ayat yang keempat dikatakan, dalam Dia, dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Maka kita bisa melihat siapa sebenarnya hikmat itu. Maka kita bisa melihat di ayat 35 dan ayat 36 ini. Hikmat itu adalah personifikasi dari Kristus itu. Di dalam siapakah kita bisa mendapatkan hidup? Hanya di dalam Kristus. Di dalam siapakah kita bisa mendapatkan perkenan Tuhan? Tidak mungkin manusia dengan segala kemampuannya bisa mendapatkan perkenan Tuhan. Karena kita tahu Allah itu adalah Allah yang suci. Satu titik noda saja sudah nggak berkenan di hadapan Tuhan. Maka bagaimana manusia bisa berkenan di hadapan Tuhan? Satu-satunya cara adalah dosanya harus dibasuh bersih. Siapa yang bisa membasuh bersih dosa kita? Jawabannya adalah Kristus. Dan saudara-saudara sekalian, saya mau menunjukkan satu hal yang sangat indah sekali. Ketika Salomo menuliskan perkataan ini, mendapat hikmat, mendapat hidup, mendapat perkenan Tuhan. Ketika Salomo menuliskan hal ini, maka kata mendapat yang Salomo katakan itu dituliskan di dalam bahasa aslinya adalah satu bentuk pasif. Jadi hikmat itu memang benar, kita harus kerjakan. Tetapi nggak mungkin orang bisa mendapatkan hikmat. Satu-satunya kemungkinan untuk manusia bisa mendapatkan hikmat adalah anugerah Allah. Kristus itu. Bagaimana kita bisa beriman kepada Kristus? Satu-satunya adalah dengan anugerah Allah.
Maka sama, bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat itu? Dengan anugerah Allah. Lalu bagaimana kita mengerjakannya? Selanjutnya, itu adalah tidak lepas juga dengan tanggung jawab kita. Jadi kita bisa melihat ya, dua aspek dari hikmat. Ada anugerah Allah dan juga bagaimana kita mengerjakan hikmat itu di dalam kehidupan kita. Tetapi pada sore hari ini, malam hari ini, yang saya mau lebih tekankan adalah mendapat. Ini adalah anugerah Allah. Tadi kita lihat hikmat itu penting. Hikmat itu bisa membebaskan kita dari dosa. Tetapi bagaimana kita mendapatkan hikmat itu? Jawabannya adalah satu, dengan kita mendapatkan anugerah Allah. Kita beriman kepada Kristus, maka kita bisa mendapatkan hikmat itu. Orang yang mendapatkan anugerah adalah orang yang sangat beruntung. Orang yang mendapatkan anugerah adalah orang yang begitu harusnya sangat berterima kasih dibandingkan orang yang hanya sekedar mengejarnya saja. Lihat ya, kalau hikmat itu hanya sekedar kita pikirkan dengan mengejar, itu menjadi sesuatu yang melelahkan dan tanpa pengharapan. Tetapi di bagian yang ketiga kita tahu, hikmat ini kita dapatkan, itu menjadi suatu kelegaan di dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh yang kembali, saya coba contoh ini sepopuler mungkin gitu ya. Saudara-saudara bayangkan aja gitu ya, ketika seorang wanita gitu ya, sekarang zamannya K-pop gitu ya, kemudian wanita ini pengen punya pacar Lee Min Ho gitu ya, seorang artis Korea yang terkenal gitu ya. Kemudian wanita ini misalkan dia adalah orang yang kaya, dia wanita yang kaya, kemudian dia jago masak, dia jago dandan, dia pinter sekali, smart sekali, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Korea gitu ya. Kemudian dia pengen punya pacar Lee Min Ho gitu ya. Kemudian dia berpikir, oke, aku pengen punya pacar Lee Min Ho. Tapi Lee Min Ho ini mana tahu aku. Maka aku harus menunjukkan diriku pada Lee Min Ho. Gimana caranya? Aku harus belajar baik-baik, harus pandai memasak, harus mengumpulkan berbagai macam prestasi. Supaya apa? Supaya suatu saat nanti saya bisa ikut kontes ratu kecantikan di dunia. Wah, siapa tahu nanti ketika saya jadi pemenang ratu kecantikan, maka Lee Min Ho bisa tertarik kepada saya. Saudara-saudara saya sekalian, orang seperti ini orang mengejar Lee Min Ho. Dia pasti dapat? Enggak tentu. Apakah setelah dia jadi ratu kecantikan pasti dia dapat Lee Min Ho? Belum tentu. Tapi bandingkan dengan seorang gadis kampung, gadis yang sederhana, gadis yang tidak pandai berdandan, gitu ya, tidak kaya, tetapi suatu saat meskipun dia gadis, dia punya IG, gitu kan, dia punya Instagram, tapi suatu saat Lee Min Ho DM dia, wah, gitu ya, Lee Min Ho ini DM dia, DM si gadis kampung ini, kemudian Lee Min Ho ini mengatakan bahwa, aku lihat tentu saja dengan bahasa Korea gitu, cuman saya translate dengan bahasa Indonesia gitu ya. Saya lihat foto kamu itu menarik loh. Kamu itu menarik di dalam segala kesederhanaanmu. Maka sekarang saya Lee Min Ho mau kirimkan kamu tiket ke Korea gratis. Dan kamu saya undang untuk bisa dinner bareng saya. Saya tertarik sama kamu. Wah, saudara-saudara, siapa yang lebih berbahagia? Apakah gadis pertama yang mengejar atau gadis kedua yang mendapatkan anugerah? Saya katakan, kita semua tahu, ya, yang berbahagia adalah gadis kedua yang mendapatkan anugerah, yang mendapatkan undangan itu. Saudara-saudara sekalian, hikmat itu penting. Dan Tuhan bukan cuma sekedar mengatakan kepada kita, kejar hikmat yang penting itu. Kejarlah hikmat yang penting itu. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan memberikan tiket itu. Tiket itu Tuhan berikan kepada kita. Tiket ini adalah tiket yang begitu penting. Untuk apa? Untuk kita, semua anak-anak Tuhan bisa hidup di dalam hikmat. Untuk apa? Untuk kita bisa mempermuliakan namanya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bukan cuma sekedar diajar untuk tahu hikmat itu begitu penting. Tetapi hari ini kita juga tahu
bahwa anugerah Tuhan begitu besar sehingga hikmat yang begitu penting itu bisa kita jalankan. Bukan dengan segala kemampuan kita. Kita harus mengusahakannya, iya. Tetapi bukan berdasarkan itu aku menjalankannya. Tetapi berdasarkan anugerah Tuhan kita menjalankannya. Maukah saudara-saudara, kita yang lemah ini, kita yang sederhana ini, mungkin kita seringkali gagal, atau mungkin kita seringkali terpleset, tapi kita kembali berdoa kepada Tuhan, Tuhan pimpinlah untuk aku hidup di dalam hikmat-Mu yang begitu penting itu. Maukah saudara? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, hari ini kami boleh Engkau ajar melalui Amsal, kitab yang ditulis oleh Salomo, tentang pentingnya hikmat. Selain itu Bapa, kami juga mengucap syukur. Kami boleh disadarkan akan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh dianugerahkan Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh memperoleh hikmat itu sendiri. Dan pimpinlah Bapa dengan satu modal yang begitu penting ini. Untuk kami boleh mengerjakan dengan setia hikmat itu di dalam kehidupan kami. Pimpinlah Bapa, mungkin kami masih lemah, mungkin kami sering jatuh bangun, tetapi kami memohon pertolongan daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, anugerah yang terindah di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan. Yang dapat melihat pentingnya hikmat itu, indahnya memiliki hikmat. Kiranya Tuhan yang terus tolong kita. Kita sekarang mau memberikan persembahan. Persembahan ini dapat diberikan melalui QR code yang ada di layar maupun melalui nomor rekening yang telah ada di layar. Kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan hymn nomor 102 dalam KRI dengan judul Pakai Hidupku Ini. Pakai tanganku
berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada hari ini Engkau boleh beri kami anugerah, Engkau boleh memberkati kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang terus tolong kami, supaya kami di usia muda kami sungguh-sungguh boleh menjalani hidup kami dengan hikmat dari Tuhan. Kami boleh membenci kejahatan ya Tuhan, dan mencintai kekudusan Engkau, dan kami boleh hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan mau berkenan atas hidup kami. Bapa, kiranya Engkau juga yang boleh berkenan atas persembahan yang telah diberikan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan untuk kami, karena kami masih boleh memberi persembahan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, sekarang saya mau sampaikan beberapa pengumuman penting yang dapat diperhatikan. Yang pertama bisa dilihat di layar. Kita minggu depan masih ada pembinaan dan persekutuan remaja pemuda GRI Buaran dengan tema yang sama, yaitu Amsal bagi orang muda, tapi dengan subtema yang berbeda, yaitu berkat dari hikmat yang akan dibawakan oleh Bapak David Sianipar. Masih di jam yang sama, jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat, di dalam room Zoom yang sama juga. Untuk teman-teman yang mau ikut, wajib daftar kepada nomor yang ada di dalam brosur ini, nomor Kak Kevin. Bisa dicatat atau mungkin bisa di screenshot. Jadi kalau mungkin ada teman-temannya yang mau diajak, atau saudara-saudaranya, adik-adiknya, kakak-kakaknya, bisa diminta untuk daftar dulu ke nomor yang ada di brosur ini. Berikutnya, seperti yang kita ketahui, ibadah fisik di GRI Buaran akan diliburkan selama 2 minggu ke depan, yaitu tanggal 20 dan tanggal 27 September 2020 tidak akan diadakan ibadah fisik di GRI Buaran. Kebaktian Minggu akan bergabung dengan GRI Pusat via live streaming. Kemudian, ini bisa di-share kepada saudara-saudara perempuannya atau mamanya, dan juga teman-teman perempuannya bisa diajak untuk ikut ke dalam persekutuan wanita dengan judul dengan tema Disciplines of a Godly Woman, dibawakan oleh Vikaris Mercy Matakupan. Untuk tanggal 24 September ini temanya adalah disiplin kepuasan. Ini bisa diikuti di hari Kamis jam 2 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian ini juga di hari Jumatnya kita juga ada RICS PA Jumat kita dengan tema doktrin keselamatan, dan secara khusus pada minggu ini kita akan bahas tentang kerjakan keselamatanmu, akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Tommy Matakupan hari Jumat ini jam 7 sore waktu Indonesia Barat. Sekian tema yang bisa kita sampaikan. Untuk doa penutup diminta dengan hormat Kak Yohanes boleh memimpin kita di dalam doa penutup. Baik, saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dari awal hingga menjelang berakhirnya ibadah pemuda remaja pada malam hari ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan juga beri bagi kami untuk bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Dan juga ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Kristanto. Biarlah firman-Mu yang sungguh indah, yang penuh limpah akan senantiasa memenuhi kehidupan kami, khususnya sebagai kami pemuda remaja. Kiranya Tuhan senantiasa menaruh kebenaran firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pemuda
yang takut akan Tuhan, penuh dengan hikmat dan bijaksana, sehingga apapun yang kami putuskan di dalam kehidupan kami itu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena hikmat Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan pemuda remaja pada malam hari ini. Kiranya semua apa yang kami sudah lakukan, apa yang sudah kami kerjakan pada saat ini di dalam pelayanan kami, kiranya itu menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mempersembahkan tubuh dan jiwa kami kepada-Mu ya Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk seluruh hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menopang dan memelihara kami, sehingga kami khususnya sebagai pemuda dan remaja Tuhan yang ada di GRI Buaran ya Tuhan, senantiasa menjadi saksi dan garam dan terang bagi dunia dimanapun kami berada ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, suci kuduskanlah hidup kami, dan terimalah kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Silakan. Hai teman-teman, sebelum kita berpisah, mungkin kita bisa berkenalan dulu dengan teman-teman kita yang baru pertama kali hadir di dalam PA Remaja Pemuda GRI